Mahasiswa mungkin masih bingung bagaimana cara mudah dan cepat untuk bisa mendapatkan judul skripsi. Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk selalu tonton video saya secara full. Lihat koleksi-koleksi video saya di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk juga selalu subscribe, like, share, dan komen bagi teman-teman atau adik-adik yang baru pertama kali mampir di channel saya. Dukung terus channel saya dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya, biar nanti video-video terbaru dari saya itu mungkin Anda di channel Anda dulu yang mampir. Oke? Nah, apa yang kita akan bahas pada video kali ini? Jadi, saya banyak mendapatkan komentar, termasuk saya di chat sendiri oleh mahasiswa saya terkait dengan bagaimana mereka sebenarnya bisa dengan mudah kita mendapatkan judul dalam waktu yang cepat mungkin, ya. Jadi saya memahami apa yang dialami oleh mahasiswa ketika sudah waktunya atau sudah saatnya mahasiswa itu harus sudah mengumpulkan judul. Jadi khusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang berada di posisi sudah semester 7 dan waktunya harus sudah mengumpulkan judul. Nah, itu biasanya mahasiswa kebingungan untuk mencari kira-kira topik riset mana ataupun judul penelitian seperti apa yang nantinya akan mereka kumpulkan biar nanti dan mudah mungkin untuk dilakukan riset, ya, penelitian. Nah, oke. Nah, saya akan memberikan beberapa tips, beberapa cara bagaimana biar kita itu bisa dengan mudah mendapatkan judul skripsi. Nah, cara yang pertama atau tips yang pertama itu adalah Anda bisa langsung ke perpustakaan di kampus saudara ataupun di perpustakaan jurusan dan Anda mencari judul-judul skripsi yang sesuai dengan minat saudara, yang sesuai dengan passion saudara. Ya, jadi Anda bisa mencari di koleksi dari skripsi-skripsi. Biasanya kan di masing-masing kampus, masing-masing jurusan itu kan punya koleksi skripsi, ya, dari kakak-kakak kelasnya. Nah, dari situ Anda bisa mencari skripsi-skripsi tersebut, kemudian Anda kumpulkan, ya, yang sesuai dengan bidang saudara, yang sesuai dengan kepeminatan saudara. Ya, ingat, sesuai dengan kepeminatan saudara. Karena kalau Anda mengambil judul skripsi yang tidak sesuai dengan kepeminatan saudara, tidak sesuai dengan keinginan saudara, itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran ketika saudara menulis skripsi di kemudian hari. Nah, itu jadi disesuaikan dulu dengan kepeminatan saudara. Nah, kalau misalnya Anda masih bingung dengan begitu banyak, ya, judul yang disediakan di perpustakaan, kemudian Anda juga mungkin masih bingung menentukan kira-kira saya minatnya di bidang apa. Nah, cara yang kedua itu adalah Anda langsung buka Google, ya. Jadi searching di Google. Cuma kalau searching di Google itu juga ada trik dan tipsnya, ada cara tertentu biar tidak terlalu ketika Anda menulis topik penelitian itu tidak keluar semuanya gitu, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ketika Anda mengetik Google, ya, biasanya kan itu kan sudah umum, ya, Google, kemudian Anda klik saja atau ketik saja Google Scholar. Ya, nanti di video deskripsi saya akan saya cantumkan di websitenya, ya. Nah, jadi Anda klik saja, ketik saja Google Scholar. Nanti di Google Scholar itu Anda bisa langsung mengetik topik penelitiannya. Contohnya misalnya begini. Saya contohkan dari bidang saya yang teknik lingkungan, ya. Jadi bidang teknik lingkungan itu kan ada beberapa macam, ya. Jadi misalnya pencemaran udara, pencemaran air, itu kemudian ada pencemaran dari air limbah, ya. Kemudian ada persampahan, nah, dan lain-lain. Nah, Anda bisa langsung fokus ke salah satu bidang tersebut. Misalnya, oke, saya mau di pencemaran udara. Nah, udah, Anda ketik pencemaran udara
di Google Scholar itu ya, tetapi langsung yang lebih spesifik. Jadi misalnya mau pencemaran udaranya diolah dengan apa, atau modeling pencemaran udara seperti apa. Nah, kalau masih bingung dengan pencemaran udara, mungkin yang lebih spesifik, yang lebih ringan-ringan, ya mungkin misalnya dengan air limbah misalnya ya, air limbah diolah dengan misalnya dengan wetland ataupun diolah dengan sistem biofilter. Nah, tetapi ketika Anda mengetik kata kunci itu ya, ataupun topik itu, Anda tambahkan di bagian pembuka dan penutup itu tanda petik ya. Jadi dikasih tanda petik biar nanti dia lebih spesifik. Nah, itu. Nah, keunggulan lain kalau di Google Scholar, di samping kita bisa mereduce ya, bisa mengurangi jumlah topik yang kita inginkan, di samping kiri itu ada waktu ya, waktu. Jadi kita menginginkan bahwa topik-topik penelitian yang misalnya kita menyetingnya tahun 2022. Nah itu akan membuat, berarti kita akan mendapatkan topik-topik penelitian yang terbarukan. Nah, biasanya itu akan diarahkan ke hasil-hasil penelitian yang sudah dalam bentuk publikasi, dalam hal ini adalah jurnal. Nah, itu akan memudahkan saudara untuk mendapatkan judul, ya. Kemudian Anda sorting. Anda tinggal menulis dari berbagai macam temuan-temuan Anda tersebut yang kemudian dijadikan oleh judul. Nah, kalau misalnya di Google juga mungkin Anda masih bingung ya, caranya seperti apa. Nah, Anda mungkin dalam kondisi yang sudah stres, ya Anda keluar dalam hal ini adalah mencari inspirasi di luar, ya, mencari ide di luar lingkungan ya, di luar lingkungan. Jadi jangan monoton di dalam ruangan terus. Jadi Anda keluar, mungkin dalam proses perjalanan Anda misalnya dari rumah ke kampus itu bisa mendapatkan inspirasi. Nah, kenapa demikian? Karena di lingkungan itu menyediakan semua banyak informasi terkait dengan apa yang nanti Anda akan jadikan sebuah judul. Jadi judul itu sebenarnya banyak disediakan di lingkungan, terutama di lingkungan ya. Apalagi apa yang sudah saya sebutkan tadi di Purpose, kemudian di Google, itu sebenarnya banyak. Tinggal pintar-pintarnya saudara kepinginnya seperti apa. Jadi kalau judulnya disesuaikan dengan kepeminatan saudara, ya itu yang terpenting. Tetapi yang perlu Anda perhatikan juga adalah dosen itu kan kebanyakan juga ilmunya kan sudah update ya. Jadi tinggal bagaimana caranya saudara itu menghadapi dosen pembimbing untuk pertama kali dengan judul, biar Anda berharap-harap kalau judul yang Anda ajukan itu tidak akan ditolak ya. Kebanyakan itu kan ketika kita mengajukan judul pertama kali tanpa apa-apa, tanpa persiapan apa-apa, kemudian ditanya terkait dengan judul yang Anda ajukan, blank semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah judul saudara itu kemungkinan besar akan ditolak ya. Nah, Anda mungkin bisa melihat di video-video saya yang lain bagaimana caranya kita mengajukan judul skripsi ataupun proposal skripsi biar nanti tidak ditolak. Nah, itu Anda bisa lihat di situ. Makanya terbiasakan untuk selalu melihat video-video saya yang lain secara full. Nah, itu biar Anda punya, ketika Anda menghadapi dosen pembimbing itu punya bekal. Oh, ternyata biar nanti judul saya tidak ditolak itu seperti ini. Jadi meskipun judulnya itu mungkin dianggap sudah terlalu umum ya, sudah terlalu umum, tapi kalau kita tahu tekniknya bagaimana kita caranya menghadapi dosen pembimbing untuk yang pertama kali dengan embel-embel hanya dengan judul biar tidak ditolak, itu Anda bisa lihat di video saya yang lain, tentunya sudah saya upload, jadi Anda cari aja di situ karena kan sudah banyak itu video saya, jadi Anda cari sendiri ya, atau nanti bisa saya tampilkan di deskripsi juga ya gitu. Nah, itu yang terpenting. Jadi ada 3 poin penting yang harus Anda pahami bagaimana caranya biar kita cepat mendapatkan judul skripsi. Yang pertama tadi lewat perpustakaan, ya.
yang kedua bisa lewat Google Scholar, yang ketiga Anda keluar ya, mungkin di lingkungan sekitar saudara itu banyak inspirasi yang bisa Anda jadikan sebagai judul. Jadi ini tidak monoton hanya pada jurusan teknik saja, tetapi ini juga ya ekonomi ya bisa lah, yang kemudian yang misalnya bahasa Inggris ataupun PGSD, PKN dan lain-lain bahasa Indonesia itu juga bisa dari situ ya. Nah, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel saya yang satunya. Intinya juga sama ya, tetapi lebih kepada bukan hanya kepada mahasiswa-mahasiswa saja yang saya fokuskan, tetapi juga kepada dosen-dosen yang lain. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.